wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihi ma bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. Kafa bika jahlan ayyu'amilaka maulaka bil wafa wa anta tu'amilu bil jafa. Laisa rajulu man soha bainan nasi fil majlis, innamar rajulu man soha ala nafsi waraddaha illa wa ta'ala. Para salikin, dilanjutkan di dalam paragraf berikutnya. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, kafa bika jahlan, ya, cukuplah menunjukkan kamu itu bodoh. Ayu amilka maulaka bil wafa, ketika sehari-hari yu'amilaka, apa yang kita pekerjakan sehari-hari itu, maulaka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil wafa, dengan segala sesuatu yang kita itu adalah kehendaki. Jadi orang bodoh itu adalah kita itu, ya, Allah itu luar biasa berbuat baik kepada kita, maulaka bil wafa. Tetapi wa anta tu'amilu bil jafa. Tetapi sedangkan kamu menghadap pada Allah dengan ingkar, menutup, bil jafa. Jafa itu adalah orang yang menutup diri terhadap rahmat Allah. Bahasa Jawanya kira-kira begini. Peribahasanya apa itu? Diberi kok malah balesnya dengan jelek, itu apa ya itu peribahasanya, saya agak lupa itu ya. Lalu kamu itu diberi loh, malah kamu khianat. Nah, kira-kira gitu ya. Allah itu kasih sayang padamu loh, kamu itu kok malah melengos pada Allah, kok memalingkan muka. Ini ada sebodoh-bodoh manusia. Oke ya, ini disebutkan seperti itu. Laisa rajul, bukanlah disebut orang yang lelaki gentleman. Kira juga berlaku laisa nisa lah. Bukanlah seseorang disebut dengan wanita yang sejati. Man soha bainan nas fil majlis, siapa yang berteriak atau menjerit, saya ceritanya kuat, pidatonya kuat, bainan nas fil majlis, sesama manusia di sebuah majelis. Ini seringkali kan terjadi kan. Udah kalau di panggung seakan-akan apa ya, sinopodium, wah, berkuasa, memarahin orang, mengkritik orang, ya. Bukan itu yang disebut dengan orang laki sejati. Innamar rajulun, ya, karena sesungguhnya rajul yang benar, lelaki sejati itu adalah man soha ala nafsi, siapa yang mampu menangis terhadap dirinya itu, ya, di malam hari itu setiap saat kalau maksiat, waraddaha illa ta'ala, dan semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertiannya di situ ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya rajul sejati itu bukan yang pinter pidato, tapi yang pinter midatoni dirinya sendiri. Ya, ibda binafsi. Kalau pidato di depan orang, iya, tapi dirinya tidak. Kalau sudah pidato ngajak amar ma'ruf nahi mungkar, iya, tapi saatnya untuk zikir malam, sholat malam, pidatonya iya ngajak sholat malam, tapi tidak pernah sholat malam. Nah, ini kira-kira gitu. Ini bukan lelaki yang benar, ya. Ini menurut Syekh Tajuddin ya, bukan orang lelaki yang sejati. Ya, lelaki sejati itu ya nangis terhadap diri sendiri kalau malam hari. Jikalau kita itu memang merasa sepi dan galau pada Allah, nangis pada Allah. Saya lanjutkan para salikin. Man ala hammad dunya wa tarkal hamal akhirah kana kaman ja'ahu asadun yaftarisuhu thumma qarsahu burhusun fastaghala bi anil asad
fa inna man ghafal anillahi ta'ala isghala bil hakir wa man lam yaful anhu lam yastaghil illa bihi fa ahsana ahwalika antafu lakat dunya litahsil akhirah yat lama fa'atat kal akhirah litahsilid dunya. Ini lanjutan ya. Disebutkan ya di sini adalah man alama hamad dunya wa tarkal hamal akhirah. Siapa saja yang mementingkan dunia wa tarkal hamal akhirah, dan dia itu meninggalkan urusan akhirat ya. Ini diibaratkan seperti ini ya Pak. Para salikin, kita kan sudah ngaji berkali-kali. Salah satunya dunia itu adalah manzilatun, dunia itu adalah sesaat ya, ambiran. Sedangkan akhirat itu adalah kororoh, tempat tinggal kita yang sejati nanti itu di akhirat. Nah, itu para salikin ya. Kalau orang seperti ini hanya mengejar dan mementingkan dunianya, kemudian meninggalkan akhirat, karena kaman ja'ahul asad yaftarisu. Ini seperti orang yang didatangi harimau yang ingin menerkam. Jadi dia lengah urusan dunia, lengah urusan akhirat, hanya mengejar urusan dunia. Tsumma qadal burus. Kemudian sudah ada namanya harimau yang menerkam, ada namanya nyamuk. Tsumma qadal burus, nyamuk yang menggigit di dalam kita. Fastaghala bi anil asad. Kita orang ini lupa pada asadnya, ya, lupa kepada harimau yang akan menerkam. Kemudian kita sibuk, bahasa Jawa ini usah ya, usah itu apa ya? Menghalau nyamuk itu. Kamu itu nyamuk, ngapain cicit saya? Kira-kira kan gitu. Padahal di depannya ada namanya harimau, ya. Dan fasdalu biha anil asad. Ya kira-kira para salikin, harimau itu menerkam kita enggak? Sudah mau menerkam, kita kok malah nggak lari dari dunia? Kita kok malah bersengkrama dengan dunia yang remeh-temeh itu? Kemudian asadnya itu akan yaftarusu, yang akan menerkam. Ini bodoh. Ini disebut dengan orang yang bodoh. Sudah mau diterkam, ya, sudah jam 5 sore, jam 6 sore, kok masih urusan dunia? Padahal sudah mau mati. Malaikat Israel sudah datang, tapi nggak mau lari dari dunia, malah menghitung berapa kekayaannya. Seperti halnya fa inna man ghafala anillah ta'ala, seperti halnya orang yang ghaflah, orang yang lupa pada Allah Ta'ala, ya seperti itu. Istighalal bil hakir, orang yang ghaflah pada Allah itu biasanya istighol, tertutup, bil akhir, kepada yang remeh-temeh. Kira-kira orang jatuh itu dari kerikil kan? Kerikil, kepleset. Orang hilang akhiratnya apa? Remeh-temeh dunia. Loh, yang dunia yang remeh-temeh dikejar, tetapi kok yang akhirat, yang Allah, yang sejati kok kita lupakan. Wa man lam yaqul anhu lam yastaghil illa bihi. Dengan demikian orang seperti itu adalah orang yang sibuk ya, tetapi artinya orang yang tidak disebutkan orang yang remeh-temeh itu, maka dia juga lam yastaghil illa bihi, maka dia juga tidak akan ketungkul atau ketutup illa bihi, kecuali Allah. Jadi dunya ya dunya, rezeki ya rezeki, pangkat ya pangkat, ya kedudukan ya kedudukan. Ning ojo lupa pada Allah. Jangan lupa mendekatkan diri pada Allah. Udahlah para salikin, percaya, dan itu sejak dari dulu. Sampai mati kita itu akan mikir dunia.
umur 70, 80, piye cara mencari pekerjaan, itu manusia. Nah, kapan kita itu ngopeni diri sendiri untuk mendekatkan diri pada Allah itu apa? Yang penting kan makan wes, ya, anak mentas, ya, rezeki ada, ya disyukuri aja, nggak usah nyari-nyari yang baik. Fa'afsana ahwalaka, maka dengan demikian Anda diminta untuk memperbaiki ahsanu ahwalaka. Segala sesuatunya itu harus kita perbaiki, ya Allah, ya para salikin. Anna tafutakat dunya litahsil akhirah. Maka dengan demikian Anda itu harus mempersiapkan, ya, di dunia ini litahsilul akhirah, untuk mendatangkan akhirat. Wabtaghi fima atau darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Golek ana donya dingge sama akhirat, bukan akhirat dingge golek donya. Kira-kira sekarang itu banyak enggak ngedol agama akhirat tapi intinya dunia? Ya, banyak kan? Para bapak ibu sekalian, ayo ini pakai dalil semua. Intinya ben nyoblos dheweke. Nah, gitu loh. Itu kan akhirat tinggi golek dunya, padahal tafulakat dunya ditahsil akhirat, yaitu melakukan sesuatu di dunia untuk menghasilkan di akhirat. Ya telakal akhirah. Ini disebut, diingatkan, sungguh kamu itu sudah kehilangan banyak waktu urusan akhiratmu. Ya, litahsil dunya, dan kamu itu juga karena mencari dunia itu. Kita itu sudah kehabisan waktu, pagi, siang, coba kita hitung 24 jam itu yang khusus untuk Allah berapa? Bisa dihitung kan? Itu 1/2, 1/3, itu sudah bagus. Kadang-kala hanya menitan, hanya jam-jaman. Sholat pun kadang-kala lamcing, ya, salam pelencing, ya, tidak pernah zikir. Itu berarti boleh dikatakan 99 waktu kita itu habis untuk dunia, sehingga kita itu fatan kal akhirat, sehingga kehilangan kesempatan akhirat kita. Saya lanjutkan. Maaf khal khawfah bil jindi, maaf khal lahna bin nahwi, wa ma bakha talabat dunya liman yudhiru zuhdafiha. Jadi ini sindiran. Adalah orang yang aneh seorang tentara jundi khauf, penakut. Ya. Maaf khal lahna bin nahwi. Ada orang yang ahli bahasa tetapi tidak ngerti tata bahasa, ya, nahwu, ya. Wa ma'abkha talabat dunya, dan orang ini adalah sibuk mencari dunia, ya. Intinya mencari dunia, liman yudhiru zuhdi fiha, tapi seakan-akan menunjukkan dirinya itu zuhud. Itu orang aneh. Nah, orang kalau zuhud ya zuhud betulan. Ahli bahasa betul. Kalau tentara ya pemberani. Intinya para salikin, kita harus sportif. Ayo kita persiapkan diri pada Allah sebenar-benarnya. Ya, nggak ada habisnya dunia ini. Habis ini itu sana sini. Nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya kalau orang itu mengejar dunia. Saya lanjutkan. Laisa rajulu man yurabbika lafdhuhu innama rajulu man yurabbika lafdhuhu an Syekh Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu qol idza kanatis salah fatun turabbi afra'aha bin nazar kadzalika Syekh yurabbi muridahu bin nazar li anna bismillahirrahmanirrahim li anna khafatan baydul bilbar wa tawajjahu ila janibin nahar wa tanzur ila baydiha wa yurabbihu mullayu ala binadhariha ilaihi. Selanjutnya, laisar rajul, bukan lagi seorang laki yang sejati. Ya, saya kalau menerjemahkan kita juga perempuan yang sejati, ya, biar tidak bias gender, ya. Mayurabbika bilafun, orang yang sibuk dengan urusan tata bahasa,
kalimatnya subjek, predikat, objek ditata rapi. Ya. Ya, pengertiannya gini. Ya. Innamar rajul mayurab biqal lafdhuhu. Tetapi seorang laki dan perempuan yang benar adalah yang sejati adalah man yurab bil lafdhuhu, dari orang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Pengertiannya gini. Jadi orang itu yang baik bukan hanya mengerti lafdhuhu, syarat, rukun, ya, sunnah, wajib, ya, sholat. Diterima apa? Sah. Orang sholat Allahu Akbar, rukuk, sujud, i'tidal, terus salam, sah. Tetapi apakah dia itu mayyurid bikalah? Tetapi apakah dia itu mempunyai pengetahuan yang luas di dalam sholatnya itu? Sedalam apakah pengetahuan? Semusyahadah bagaimanakah sholat kita? Ya. Semukasafah apa yang kita lakukan kepada Allah? Semuraqabah apa yang kita lakukan pada Allah? Bukan hanya tahu syarat rukun, sibuk dengan syarat rukun, tapi tidak tahu tentang makna dibalik syarat rukun, yaitu sholat itu. Itu artinya substansi dari pengertian ini. An Syekh Abi Abbas Mursi radhiyallahu anhu, ini diceritakan dari Syekh Abi Abbas Mursi. Jadi ini adalah gurunya Syekh Tajuddin, ya, namanya Abbas Mursi, ya, Al-Mursi. Jadi sufi yang sangat luar biasa. Beliau bercerita, idza kanat sal'ata turabbi afrohaha bin nazar. Kalau seorang tukik, ya, bukan seorang, ya, seekor tukik, bulus, apalagi yang namanya, ya, ada bulus, ada tukik, ada kura-kura, ya. Turabbil afrohaha bin nazar. Kalau memelihara telurnya, anak-anaknya itu dari jauh, bin nazar dengan mata hati. Jadi dia punya rasa. Jadi kalau tukik itu, kalau lihat anaknya, telurnya dimakan biawak katakan di pinggir laut itu, dia nangis, bin nazar. Ya, ini tidak tahu, ya, zaman dulu kok sudah seperti itu, ya, Syekh Mursi ini. Kadzalika Syekh yurabbi muriduhu bin nazar. Begitu juga Syekh, begitu juga mursyid, begitu juga guru kiai. Ya, kalau lihat santrinya, muridnya, orang yang suluk itu, ya, yurabbi muriduhu bin nazar. Kalau melihatnya itu dengan nazar. Tapi kan tidak pernah gurunya itu ngomong, kamu gimana ya, amalanmu kok kurang, ya. Paling tanyanya satu singkat, gimana, masih istiqomah? Padahal muridnya sudah nggak istiqomah. Atau gimana, kamu kok kesini hanya minta doa, minta pekerjaan, ya, padahal tidak ditanya seperti itu, nggak akan nanya guru muridnya, pakai nazar, ya, moga-moga tujuannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Padahal dia lupa sudah berapa bulan, berapa tahun tidak ketemu, ya. Ini cara murid, cara guru itu kepada muridnya seperti itu, sambil mengetahui murid saya itu ngamalkan tidak. Nah, ini, ya. Kadzalika Syekh yurabbi muridu bin nazar, dengan mata hatinya, dengan perasaannya. Tapi nggak akan pernah ngomong kasar padamu. Kamu kok nggak pernah? Nggak mungkin. Itu urusan hati, ya, bin nazar. Tapi lihatnya dengan nazar. Li'anna suhbata tabidu fil bar. Biasanya namanya tukik itu kalau bertelur itu dipendam di bar, ya, di laut, di pinggir laut, ya, di pinggir, ya, biar netes, ya. Wa tawajjah ila jamin nahar wa tunzil baydhiha, dan kemudian tukiknya itu melihat dari jauh, mendoakan moga-moga telurnya itu nanti menetes, ya, dan dilihat dengan mata hatinya. Fa yuribuhu muga ta'ala bin nazar ilahib, dan kemudian diserahkan semuanya itu kepada Allah Ta'ala untuk memelihara itu. Jadi begini para salikin, para sahabat, udahlah, yang penting dekat dengan Allah. Allah akan memperhatikan kita. Loh, kalau kita nggak mendekatkan diri pada Allah, gimana kita itu akan didekati Allah? Ya, wa aqrabu min hablil warid, itu di situ. Allah itu dekat dengan leher kita. Wa ma'anakum aina ma kuntum, itu di situ.
Nah kalau kita jauh, ya Allah gimana? Nah, oh kamu sendiri yang menolak kok. Nah, pengertiannya seperti itu. Saya lanjutkan para salikin, ya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumil fitarin amin ya rabbal alamin. Iyyaka an tahruju minad dar wa ma dzukta khalwatin hubbihi laisa khalwatu hubbi fil makali wal masyarib li anna yusyaraku fi hal kafiru wad dabah bal syarikal malaikati bi khabati wa dzikir wal jami'a 'ala Allah ta'ala li anna al arwah la tahmilu rasasan nufus fa idzan gham satta fi sifatid dunya wala tuzu lil mukhadaratin li anna qadara ta'ala la yadkhuluha mutalattihun bi najasatil masyah fatahhir qalbaka minal ghaib yuftah laka babul ghaib fatub ilallahi warji'i ilahi bil inabah wadzik. Salikin saya lanjutkan. Iyakah maka takutlah kamu entah ruju ketika Anda sudah mengeluarkan, sudah keluar ya sudah keluar, ikatlah antah ruja kalau kamu itu keluar fi hadidar dari negeri itu wa madzukta ala khalamul kufi, sedangkan kamu keluar dari dunia itu, dari negerimu itu belum pernah merasakan nikmatnya mencintai Allah. Salikin disebutkan dunia itu kan darul dunia kemudian darul akhirah. Dunia itu adalah manzilun ya, kemudian akhirat itu adalah qararah wa darah. Jadi negeri yang abadi dan itu adalah tempat halaman kita yang sejati. Diingatkan gini, kamu harus takut, iyaka, kamu itu harus takut. Jikalau kamu itu keluar, artinya meninggal dari dunia ini, sedangkan kamu ya tidak pernah merasakan nikmatnya bercinta dengan Allah, mahabbah kepada Allah. Jadi para salikin ada 8 tingkat yang seharusnya kita lakukan: mujahadah, riyadhah, muraqabah, musyahadah, ya, yakin, ya, itu, kemudian mukasafah, ya, baru namanya takhalli, ya, tajalinya berarti sudah ada, berarti baru tajali, ya, baru ma'rifat, baru namanya yang terakhir itu adalah wusul ilallah. Ini tingkatan-tingkatan orang menuju menikmati tentang mahabbah kepada Allah. Dan itu semua dilakukan ketika kita kalau sudah suluk, kita sudah masuk thariqah, itu step by stepnya itu dijalankan. Nah kalau kita tidak mengenal tentang thariqah, nggak akan ada 8 atau 9 tahapan yang kita rasakan menuju Allah, itu tidak akan pernah menemukan. Nah ini diingatkan, kamu antah rujuha fi hadidar wa madzun ala halawatahubi, kamu mati tapi kok nggak pernah merasakan nikmatnya bercinta dengan Allah. Nah gitu. Laisa halawatahubihi, ya janganlah kamu itu mengira namanya kenikmatan halawatan, yaitu manisnya mencinta itu fil makali, dalam hal urusan makan, wal masyarib, dan urusan minum-minum. Oh minum jus apa, enaknya bukan main makan ini, makan sate, oh enaknya bukan itu. Kalau itu apa? Li'annaha yusyarikaka fiha kafirat wa dawah. Kalau itu pengertianmu mengartikan bahwa manisnya bercinta pada Allah itu hanya urusan makan dan minum, orang kafir juga begitu. Dan begitu wadawab, binatang juga seperti itu. Nah, kita kan bukan binatang, dan alhamdulillah bersyukurillah kita bukan orang yang kafir. Ayo riyadhah, ayo ya melakukan muhasabah, ayo muraqabah, ayo melakukan dzikir latifah,
Ya, karena kalau sudah masuk dunia tarekat itu latifatul qalbi, latifatul ruhnya, sirnya, afanya, khofinya, natikohnya, jamil badannya itu disetrum untuk melakukan namanya perbaikan-perbaikan esoteris value kita. Jadi nilai yang ada di dalam batin kita. Kalau tidak itu, kita hanya mengartikan makan dan minum itu adalah kal kafiri wad dawa, seperti orang kafir dan binatang. Nauzubillah ya, maaf ya. Bal syarikil malaikatu fi halatil dzikr, tetapi Anda itu kalau mau menyenangkan hati ya, untuk mahabbah kepada Allah, ikuti malaikat. Karena kita itu kalau sudah dengan malaikat itu adalah fi halatil dzikr, seperti hanya melakukan zikir-zikir wal jam'i Allah Ta'ala, dan semua hidup kita itu didasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, jangan ikut setan ya. Jangan ikut nafsu, tapi ikutlah namanya hati dan malaikat di dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Li'annal arwaha la tahmilus nufus, karena namanya ruh itu tidak bisa bersenyawa dengan apa? Nufus, nafsu. Ya. Nggak bisa. Orang kalau ruh, arwah, ruh kita itu kemudian bergelindan dengan nafsu, nggak bisa. Karena itu ada namanya dzikir latifatul ruh, itu di situ. Karena itu untuk membunuh dari apa? Membunuh nafsu kita, ya. Fa'idan fi dunya, ya, apabila kita itu adalah selalu mendekatkan diri ya tetungkul fi dunya, dari apa yang kita mendapatkan kecebur dunia ya. Ini lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Faidah khamsatan fi dunya, kalau Anda dan kita itu kecebur, kecemplung ya urusan dunia ya, maka latas luhu lil muhadaratin, sulit mokal, bahasa Jawa ini mokal, nggak masuk akal ya. Lil muhadaratin, kamu itu menghadap pada Allah. Lalu kamu masih seperti itulah, masih dosa banyak, maksiat banyak. Lalu kamu lupa ya, nggak pernah. Kamu ingat itu hanya jabatan, kekayaan, pekerjaan, ya, kesenangan. Nggak ingat saya. Karena itu disebutkan di sini ada latas luhul lil muhadharah. Kamu nggak bisa untuk muhadharah, menghadap saya itu nggak bisa, kata Allah. Li'anna qadatallahu ta'ala, ya, karena sesungguhnya kalau kita hadratil ta'ala, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu layat kuluha mutalaqtihun, itu tidak bisa dimasuki mereka ya, binajasil maksiat ya, daripada orang yang membawa najis maksiat. Jadi itu ya. Jadi para salikin ya, ini disebutkan ya, intinya dunia itu disebutkan ada jifa ya. Fa'idan ghamasta fi jifatid dunya. Kalau kita itu terjebur ya, ini kasar, jifatid dunya itu batangnya dunia, bangkainya dunia. Wis sulit kamu itu untuk bisa mendekatkan diri dan berhadapan dengan Allah. Itu ya para salikin, yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah bagaimana kita itu betul-betul mendekatkan diri pada Allah itu sebaik-baiknya. Oke. Nah, terakhir, fatahhar qalbaka min maksiat, karena itu segeralah sucikan dirimu ya, minal aib, ya, dari aib ya, dari semua aib-aib kita. Fatahhir, kita sucikan. Yuftah lakal babul qalb, kalau kita sudah aib maksiat kita bersihkan, alhamdulillah akan seperti ini. Yuftah lakal babul qalb, akan dibukakan pintu kegaiban.
intuisinya kuat, doanya makbul. Nah ini doa setiap banyak umur 30, 40, 50 doanya nggak pernah dikabulkan, itu akan pintu-pintu kegaiban, yaitu bisa intuisi, bisa karomah, bisa doanya makbul, bisa mempunyai sesuatu kharaidul adah, yaitu di luar nalar. Wa tub illahi ta'ala, dan intinya segeralah tobat pada Allah. Orang yang suluk, maaf, orang yang di pondok setiap malam sholat tobat 2 kali salam setiap malam. Karena manusia itu nggak lepas dari salah. Ini salah, itu salah. Ya segera tobat. Layat fuluhab, maaf, warji'i ilahi bil inabah, dan kamu harus segera kembali. Ojo dunia kira-kira gitu loh. Warji, segera baliklah ilahi pada Allah, ya bil inabah, dengan betul-betul inabah. Ya, buat zikir dan memperbanyak zikir. Para salikin, itu ya yang kita kaji pada hari ini. Ini adalah bagian dari subjudul di dalam kitab Tajul Arus, yang intinya adalah kita diingatkan, wis tuwa, wis umur, wis ubanan, wis duwe putu, wis duwe anak gede, mosok sing donya terus. Kira-kira gitulah. Ya. Ojo nangisin dunia, tapi nangisilah kalau kamu itu lupa pada Allah, segera nangis, jerit. Orang itu bukan orang yang baik, orang yang hebat kalau pintar pidato, tapi nggak pernah introspeksi, nggak pernah mau nangis di hadapan Allah kalau kita itu lagi salah, maksiat. Nah, itu saja para salikin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Izinkan saya mohon maaf, dan insya Allah kita berdoa moga-moga Selasa depan atau hari mana, Sabtu depan kita bisa bertemu kembali. Moga-moga diterima oleh Allah amal kita. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.